Jawa yang bertanggung jawab terhadap penyampaian Islam di Malaka pada saat itu adalah seorang ulama yang bernama Ma'lum Syekh Abdul Aziz yang berasal dari Jeddah. Prameswara memeluk Islam dan mengganti namanya, barulah rakyat Malaka memeluk Islam. Kemudian Sultan Iskandar Shah turut menyebarkan Islam dengan cara membuka kelas pengajian Islam di pekarangan istana dan memerintahkan bagi seluruh rakyat yang berminat untuk mendalami ilmu Islam untuk menuntut ilmu di kelas pengajian tersebut. Selanjutnya yaitu pusat penyebaran agama Islam di Kesultanan Malaka. Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1470. Pasaran Malaka ini berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Selama tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk Islam. Ketika mereka kembali ke Jawa, secara tidak langsung mereka telah membantu proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Dari Malaka, Islam kemudian tersebar hingga ke Jawa, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu, dan Mindanao di Filipina Selatan. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Islam merupakan faktor penting yang membentuk dan mewarnai gaya hidup masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam tembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, serta mengukuhkan dirinya sebagai agama utama bangsa ini merupakan prestasi yang luar biasa. Pendidikan agama Islam di Indonesia diselenggarakan oleh sekolah Al-Quran lokal dan pesantren. Pesantren memberikan pendidikan kepada murid yang disebut santri dan mengamalkan sistem yang berpusat pada kiai. Kiai adalah ulama lokal yang terlibat dalam pendirian dan pengajaran ilmu pengetahuan dan sebagai pemimpin komunitas muslim setempat. Kedua yaitu pendidikan Islam di negara-negara Asia Tenggara. Menurut sejarah Malaysia, lembaga keagamaan berkembang dari madrasah informal. Belakangan, lembaga ini menjadi sekolah agama tradisional yang dikenal dengan sebutan pondok, yang berperan penting dalam pendidikan Muslim Melayu. Penerapan kurikulum pendidikan di Malaysia tidak jauh berbeda dengan kurikulum pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang memuat dua kurikulum sebagai kerangka pengembangannya. Yang pertama, tauhid sebagai unsur